Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri Kota kembali berjumpa. Mengapa Indonesia nggak kunjung selesai persoalan korupsi? Sesungguhnya mereka tahu cara bagaimana republik ini bersih dari korupsi. Masalahnya sebagian di antara mereka itu masih menikmati duit-duit haram tersebut. Saya pikir semua orang tahu bagaimana cara menyelesaikan korupsi di republik ini. Kalau perlu nggak perlu KPK. Kalau perlu nggak perlu Kejaksaan Agung. Kalau sistem kita bikin serapi mungkin, maka insya Allah bangsa ini bebas dari korupsi. Masalahnya masih ada yang ingin korupsi. Ini yang menjadi persoalan, menjadi mental kita sebagai anak bangsa. Maka dari itu saya berharap momentum Pilpres 2024 ini kita menemukan sosok yang betul-betul bersih dari yang namanya korupsi. Karena korupsi itu seolah telah menjadi darah daging bangsa kita. Siapapun pemimpinnya, bahkan orang yang kita anggap bersih, bahkan orang yang kita hormati sekalipun, bahkan orang yang kita cium tangannya sekalipun, ternyata ketika menjadi pejabat, ketika yang masuk ke birokrasi, mereka terjerumus dengan korupsi. Pertanyaannya sekarang, apakah korupsi itu karena sistemnya atau karena orangnya? Kalau menurut saya pribadi, dua-duanya. Selain karena mentalnya memang korup, sistemnya juga membuka peluang siapapun yang masuk ke dalam sistem itu menjadi seorang koruptor. Maka saya berharap momentum Pilpres 2024 ini kita bangsa Indonesia menemukan sosok yang betul-betul bersih dari yang namanya korupsi. Karena kalau APBN kita, kekayaan kita tidak dikorupsi, insya Allah masyarakat Indonesia tidak ada yang miskin. Semua bakalan sejahtera. Masalahnya kesadaran itu masih menjadi tanda tanya besar bagi kita semua. Ketika belum jadi apa-apa, mereka idealisme. Bahkan dia ikut serta demonstrasi menolak atau bahkan merekomendasikan agar para koruptor dihukum mati. Tetapi ketika dia masuk ke sistem itu, mereka justru menjadi bagian daripada koruptor-koruptor tersebut. Nah, ini tentu menjadi perhatian kita semua. Dan saya pribadi tidak tahu siapa di antara sekian sosok calon pemimpin masa depan bangsa kita ini yang betul-betul berkomitmen. Kalau persoalannya apakah dia mampu atau tidak, saya yakin mampu. Semua orang mampu menyelesaikan korupsi di republik ini. Tapi pertanyaannya, dia betul-betul berkomitmen enggak? Nah, ketika jadi pejabat biasanya yang pertama kali dilakukan cari aman. Yang penting jabatannya aman, selesai 5 tahun udah, itu aja pikirannya udah. Siapapun yang menjadi pejabat biasanya yang dipikirkan bagaimana mengamankan diri, mengamankan kelompoknya, mengamankan golongannya. Bukan bagaimana membangun peradaban bangsa ini yang lebih baik. Maka saya juga mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita pilih pemimpin kita masa depan yang terbaik. Saya pikir semuanya baik, kita pilih yang terbaik. Saya pikir semuanya bermasalah, tapi kita pilih yang masalahnya paling sedikit. Semuanya baik, kita pilih mereka yang terbaik di antara mereka-mereka yang baik-baik itu. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.